Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratika Pramuswari. Saya akan menjelaskan mengenai black box testing dan white box testing. Black box testing. Black box testing merupakan metode pengujian sebuah software. Black box testing juga dikenal sebagai behavior testing. Metode ini merupakan pengujian terhadap fungsionalitas atau kegunaan sebuah aplikasi. Black box testing cukup meninjau input dan output sistem software tersebut tanpa pengetahuan tentang internal programnya. Pengujian black box testing disebut demikian karena menggambarkan perspektif penguji yang seperti hanya melihat kotak hitam. Metode pengujian black box testing digunakan bagi sebagian besar aplikasi yang bisa kita temukan saat ini. Pengujian ini penting untuk menemukan bug atau gangguan pada aplikasi tersebut sebelum dirilis secara resmi. Berikut ini merupakan pengujian black box testing pada aplikasi LAN di PC. Yang pertama, pastikan kita memiliki aplikasi LAN pada PC kita tersendiri. Kemudian, bukalah aplikasi tersebut dan akan muncul tampilan layar seperti pada gambar ini. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa kita dapat login dengan beberapa cara, yaitu dengan memasukkan email atau nomor telepon dan kata sandi, juga bisa dengan men-scan barcode yang terdapat pada gambar yang telah ditampilkan. Kemudian kita masukkan kata sandi beserta email ataupun nomor telepon. Dan setelah itu klik tombol login yang terdapat di bawahnya. Jika kita berhasil login, akan mendapatkan chat atau notifikasi yang akan muncul di akun pada ponsel yang terhubung, seperti gambar di samping ini. Jika kita sudah berhasil login, kita akan dipindahkan ke halaman seperti gambar berikut ini, dan aplikasi pun sudah dapat bisa digunakan. Pada slide ini menjelaskan jika kita salah mengisi kata sandi, kotak yang tadinya berwarna putih akan menjadi merah dan akan ada notifikasi di bawahnya, yaitu alamat email atau kata sandi tidak benar atau belum terdaftar di LINE. Kemudian notifikasi pun akan muncul pada akun yang terhubung di ponsel, seperti gambar yang tertera. White box testing. Pengujian white box testing merupakan salah satu metode pengujian pada perangkat lunak yang memiliki tujuan untuk memeriksa komponen perangkat lunak apakah berjalan semestinya dengan melihat internal kode atau source code dari perangkat lunak tersebut. White box testing sering juga disebut sebagai glass box testing, structural testing, clear box testing, open box testing, dan transparent box testing. Ada beberapa hal yang bisa diuji dalam white box testing, antara lain keamanan, struktur atau jalur yang rusak, output, loop testing, dan data flow testing. Berikut ini merupakan pengujian white box testing pada suatu kasus. Face and Chip merupakan sebuah toko yang menjual barang elektronik mulai komputer, LCD, GPS, laptop, dan aksesoris lainnya. Face and Chip juga menyediakan toko atau website secara online. Di dalam website ini terdapat beberapa kategori di mana di setiap topik diberikan penjelasan secara rinci, baik spesifikasi, kelebihan, dan kelemahan terhadap produk yang dikehendaki, sehingga menjadi bahan pertimbangan sebelum membeli produk tersebut. Toko Face and Chip telah menggunakan sistem web aplikasi penjualan online, di mana produk di sana sudah bisa dibeli secara online. Sistem di sini harus bisa menampilkan informasi penjualan komputer pada toko-toko Face and Chip atau FNC secara online yang mempunyai beberapa cabang di Indonesia. Pertama-tama, di sini akan menguji form registrasi anggota yang dimana ada start, kemudian memasukkan data user termasuk email dan password, kemudian data valid, jika true otomatis login, dan jadi end jika false akan kembali ke masukkan data user termasuk email dan password. Kemudian yang kedua, menguji form tambahan pada komentar. Yang pertama itu adalah start, kemudian ada login. Setelah login ke menu utama,
Di menu utama, jika data valid, true, pilih opsi komentar, kemudian tambah komentar, kemudian ke menu utama, dead end jika false. Jika true, balik lagi ke menu utama. Namun, jika pada data valid itu false, akan balik lagi kembali ke login. Di sini, error terdapat pada proses kembali ke menu utama atau login. Seharusnya sistem melakukan pengulangan ke menu utama. Kemudian, jika komentar telah masuk, akan ada tulisan terima kasih atas komentar yang telah Anda berikan kepada kami. Lalu ada close Windows. Fungsi dari close Windows setelah memberikan komentar tidak berjalan sesuai fungsinya. Diperkirakan link yang terdapat pada tulisan close Windows sama dengan link pada posting komentar sehingga halaman tidak berpindah. Pengujian ketiga yaitu terdapat pada shopping chart. Yang pertama itu udah start. Kemudian masukkan jumlah item produk dan di situ jika jumlahnya kurang dari stok barang, true akan dihitung dead end. Namun jika false akan menampilkan pesanan stok, lalu balik lagi masukkan jumlah item produk. Kesalahan terdapat pada proses validasi pembacaan stok pada database. Seharusnya sistem melakukan pengecekan stok ke database. Berikut ini merupakan tampilan dari shopping chart. Tidak terdapat validasi jumlah stok produk terhadap database sehingga bisa memasukkan angka jumlah produk yang sangat besar. Di sini maintenance yang bisa dilakukan yaitu pembersihan, pengawasan, dan pengecekan komentar yang masuk selama proses update produk. Kemudian pengecekan kebenaran dan kecocokan database sistem terhadap produk yang ditampilkan. Kemudian perbaikan tampilan sistem web agar lebih mudah diakses. Lalu pengecekan terhadap domain yang digunakan. Kemudian ada pengecekan keamanan program atau pembelian secara curang atau order dari negara tertentu yang ilegal yang digunakan sistem seiring perkembangan zaman. Lalu ada pengecekan terhadap pihak penerima pembayaran online dan peningkatan kualitas layanan searching atau pencarian. Terlalu sering maintenance juga tidak baik karena berdampak buruk terhadap kenyamanan pelanggan. Lalu ada fitur-fitur yang bisa ditambahkan seperti form per topik sehingga terdapat pertimbangan-pertimbangan dalam hal menentukan pilihan dalam pembelian produk yang sedang dibahas dalam forum tersebut. Kemudian terdapat fasilitas diskon untuk member dengan ketentuan sedemikian rupa sehingga memperbanyak pelanggan. Lalu ada fitur pengganti bahasa sehingga pelanggan dari dalam negeri ataupun luar negeri bisa juga menggunakan web tersebut. Lalu ada fitur cetak dokumen bagi pelanggan yang ingin mencetak informasi tentang produk ataupun forum jika sudah ada. Lalu sistem agar bisa diakses lewat mobile. Dan yang terakhir itu penambahan fitur Facebook, Twitter, blog, dan sebagainya untuk dapat lebih memudahkan dalam hal promosi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.